Hello guys, welcome to my video. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan secara garis besar tentang perlawanan Mangkubumi terhadap VOC di Indonesia. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman untuk menonton video ini sampai selesai agar teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Sekarang kita lanjut ya guys. Latar belakang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Mas Said atau dikenal juga dengan Raden Mas Said adalah putra dari Arya Mangkunegara yang merupakan adik Pakubuwono II. Saat remaja, Mas Said ditempatkan sebagai Gadek Anom atau bangsawan rendahan di kerajaan Mataram yang membuatnya resah. Padahal Mas Said seharusnya bisa mendapatkan kedudukan sebagai Pangeran Sentana. Petinggi kerajaan di Nusantara, yaitu Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, pernah melakukan perlawanan terhadap VOC. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said merupakan keturunan dari Raja Mataram, yaitu Pakubuwono II. Mereka berdua melakukan perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Belanda di wilayah kerajaan Mataram. Kejadian ini diawali dengan Mas Said yang memutuskan untuk keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di beberapa daerah kekuasaan kerajaan Mataram. Pemberontakan ini dilakukannya bersama dengan para bangsawan yang juga merasa kecewa dengan pemerintahan Pakubuwono II. Pemberontakan tersebut membuat Pakubuwono II resah hingga mengadakan sayembara untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan. Pakubuwono II akan memberikan tanah seluas 3.000 hektar bagi siapa saja yang bisa meredam pemberontakan Mas Said. Pangeran Mangkubumi kemudian menerima sayembara itu dan berhasil memukul mundur Mas Said dan pasukannya dari Sukawati. Akan tetapi, Pakubuwono II melanggar janjinya karena dihasut oleh VOC yang membuat Mangkubumi kecewa. Menurut VOC, hadiah tersebut terlalu berlebihan dan menyuruh Pakubuwono II hanya memberikan 1.000 hektar tanah kepada Mangkubumi. Adanya peristiwa pengingkaran janji tersebut membuat Mangkubumi berbalik untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Jadi, latar belakang dari adanya perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said yaitu yang pertama, sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan dan tunduk terhadap VOC. Yang kedua, campur tangan dan intervensi yang dilakukan VOC kepada urusan internal dari kerajaan Mataram. Yang ketiga, keinginan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said untuk mengambil hak terhadap kekuasaan di beberapa daerah kekuasaan kerajaan Mataram. Kronologi perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. 1749, dalam suasana perang sedang berkecamuk di berbagai tempat, terpetik berita kalau Pakubuwono II jatuh sakit. Dalam keadaan sakit ini, Pakubuwono II terpaksa harus menandatangani perjanjian dengan VOC pada tanggal 11 Desember 1749 antara Pakubuwono II yang sedang sakit keras dengan Gubernur Baron van Honderdorp sebagai wakil VOC. Isi perjanjiannya antara lain, Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Yang dimaksud de facto di sini adalah pada kenyataan dan de jure adalah berdasarkan hukum. Yang kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Honderdorp mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susunan Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi dan Mas Said sangat kecewa dengan adanya perjanjian tersebut, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanan terhadap kezaliman VOC. Perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapainya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapainya perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Yang pertama adalah perjanjian Giyanti. Isi dari perjanjian Giyanti adalah pengangkatan Mangkubumi menjadi Sultan Hamengkubuwana, Senopati ing Alang Nagurahman, Siaidin Patonogomo, Kalifitula atau separuh kerajaan Mataram. Yang kedua, diusahakan kerjasama rakyat di bawah kekuasaan kompeni
dengan rakyat kesultanan. Yang ketiga, Bupati Dalem dan Bupati menjalankan tugasnya masing-masing dan menjalankan sumpah setia kepada kompeni di tangan gubernur. Yang keempat, Sri Sultan tidak memberhentikan Bupati Dalem serta Bupati sebelum memperoleh persetujuan kompeni. Yang kelima, Sri Sultan mengampuni Bupati selama perperangan memihak kompeni. Yang keenam, Sri Sultan tidak menuntut hak atas Pulau Madura serta daerah pesisir yang sudah diserahkan Sri Sunan Pakubuwono II terhadap kompeni pada 18 Mei 1746. Yang ketujuh, Sri Sultan berjanji menjual terhadap kompeni bahan makanan dengan harga tertentu. Yang kedelapan, Sultan berjanji menaati semua macam perjanjian yang sudah diadakan antara Raja-Raja Mataram dengan kompeni. Yang kedua, Perjanjian Salatiga. Perjanjian ini memiliki beberapa poin penting, antara lain, Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji atau pangeran yang mempunyai status tingkat dengan raja-raja di Jawa. Yang kedua, Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di dampar kecana atau singgasana. Yang ketiga, Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja. Yang keempat, tidak boleh memiliki balai witana. Yang kelima, tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar. Yang keenam, tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati. Yang ketujuh, pemberian tanah lunggu seluas 4.000 karya yang tersebar meliputi beberapa wilayah.